bulan kemarin kita belajar tentang dunia kerja. Dan doa saya sebagai gembala, saudara mulai praktekkan prinsip-prinsip firman Tuhan tentang pekerjaan. Sehingga pekerjaan Anda diberkati. Anda sebagai pengusaha kiranya diperluas perusahaan Anda, bisnis Anda. Dan Anda mungkin sebagai karyawan, kiranya karir Anda di bawah Tuhan naik dan bukan turun. Dan pada bulan ini kita akan belajar bersama-sama tentang keluarga. Kenapa ini hal yang penting? Sebab kalau tidak kita belajar tentang bagaimana membangun keluarga yang kuat, bagaimana membangun keluarga yang sehat, maka nanti pekerjaan kita diberkati, tetapi efeknya ada banyak terjadi keluarga yang menjadi berantakan. Karirnya naik, tapi hubungan antara suami istri menjadi hambar. Hubungan antara orang tua dan anak tidak lagi dekat. Lalu apa gunanya kalau kita diberkati secara materi tetapi keluarga kita kacau berantakan? Itu sebabnya kita akan belajar dalam bulan ini bagaimana membangun keluarga yang kuat. Maka berkat Tuhan nanti secara utuh, secara sempurna akan diberikan kepada kita orang yang percaya. Amin, saudara. Dan saya ingat salah satu perkataan daripada seorang hamba Tuhan yang bergerak di bidang keluarga. Namanya Edwin Louis Cole. Dia pernah berkata seperti ini, kalau mau tahu seperti apa rasanya surga, dan kalau mau tahu seperti apa rasanya neraka, maka Ed Cole berkata, menikahlah. Jadi ketika kita menikah baru kita akan tahu surga itu seperti apa, neraka seperti apa. Maksudnya adalah dalam pernikahan Anda akan merasakan kebahagiaan, ataukah di dalam pernikahan Anda justru merasakan penderitaan dan kesengsaraan. Kalau pertanyaan ini ditujukan kepada saudara, kalau mau tahu surga seperti apa, neraka seperti apa, menikahlah. Siapa yang dalam pernikahan benar-benar sudah melihat surga? Tolong katakan amin, angkat tanganmu. Siapa yang ketemu jebulin neraka? Atau tengah-tengah, intip-intip. Surga ya enggak Pak. Kalau saya bilang neraka nanti di rumah saya akan tambah jadi neraka. Saudara, pernikahan, rumah tangga, keluarga, itu sangat menentukan sukacita kita, bahkan kebahagiaan kita. Anda tidak ada gunanya, punya seisi dunia, bahkan bisa dikatakan demikian. Tapi rumah tangga kita berantakan, tidak bisa bahagia secara utuh, keluarga kita, hubungan kita satu dengan yang lain tidak pulih. Itu sebabnya hari ini saya akan bagikan 3 prinsip sederhana bagaimana membangun keluarga yang kuat. Saya mungkin akan lebih banyak sharing dalam kehidupan sehari-hari di dalam rumah tangga dan keluarga kita masing-masing. Tujuannya apa? Supaya dengan contoh-contoh sederhana yang nanti saya sampaikan kepada saudara, saudara bisa menangkap, ini loh keluarga yang Tuhan mau, ini keluarga yang Tuhan kehendaki. Dan kabar baiknya adalah kita masih tinggal di bumi. Kalau di alam kekekalan sekali kita sudah masuk neraka, tidak mungkin bisa menyeberangi surga. Tapi di bumi ada kesempatan Tuhan memulihkan rumah tangga dan keluarga kita. Mungkin hari-hari ini Anda merasa pernikahanmu hambar, pernikahanmu kering, engkau lebih sering disakiti oleh pasanganmu. Anda anak mungkin kau lebih sering dikecewakan orang tuamu. Kalau Anda orang tua, seringkali Anda ngelus dada, Anda merasa kenapa aku punya anak yang tidak mau mengerti tentang aku. Hari ini kita mau belajar sama-sama, masih ada kesempatan mengubah neraka di dalam pernikahan kita, di dalam keluarga kita, menjadi surga di dalam keluarga kita. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang memulihkan. Yang percaya katakan amin. Tidak ada yang terlalu sulit, tidak ada yang terlalu sukar. Mungkin secara manusia kita berkata, bagaimana mungkin Pak, orangnya susah sekali, orangnya keras sekali. Bagi Tuhan tidak ada yang tak mungkin. Kalau Tuhan sudah menjamah, Tuhan sudah bekerja, tidak ada satu orang pun yang bisa
untuk dia tahan dengan pemulihan yang sedang Tuhan kerjakan. Yang penting hari ini kita tahu prinsipnya dulu, saudara. Dan mungkin saudara akan berkata, Pak, saya belum menikah, jadi sepertinya firman ini enggak begitu relevan. Justru kalau Anda hari ini belum menikah, yang belum menikah boleh angkat tangannya. Para jombloan, jomblowati boleh diangkat tangannya. Ini kabar baik buat Anda, karena toh satu kali Anda menikah. Anda menikah bukan? Anak saya harap menikah, karena saya juga pengen gendong cucu juga. Dan ini firman relevan buat Anda. Justru ini menjadi fondasi, menjadi dasar supaya Anda membangun pernikahan yang kuat, membangun pernikahan yang sehat. Sebab membangun lebih awal itu lebih mudah dibandingkan dengan sudah terlanjur bangun, kemudian berantakan di tengah jalan. Maka kalau kita ingin ideal, kita harus bongkar dulu, kita harus berrela-rela bersakit dulu. Sangat enak kalau kita memulai dari awal. Jadi buat Anda yang belum menikah, Anda harus dengar baik-baik. Buat Anda yang mungkin berkata, Pak, tapi saya single parent, Pak. Nanti kalau bicara soal rumah tangga, soal pernikahan, saya gimana? Apakah ini tanda dari Tuhan bahwa saya harus menikah lagi? Bukan itu, saudara. Anda boleh single parent, tetapi kalau Anda tahu prinsipnya, Anda bisa ajarkan itu kepada anak Anda. Amin. Toh Anda ingin melihat anak Anda besok di dalam pernikahan juga kuat. Di dalam pernikahan juga diberkati oleh Tuhan. Jadi Anda juga perlu tahu prinsipnya supaya Anda bisa ajarkan itu kepada keluarga Anda. Dan beberapa jemaat, bukankah ada yang sudah masuk di dalam usia emas. Usia emas itu 50 tahun ke atas. Atau mungkin sudah 70 tahun ke atas. Pak, kelihatannya sudah sangat tidak relevan. Pasangan saya sudah tidak ada, anak-anak juga sudah di luar kota, saya sudah jarang bertemu dengan keluarga saya. Tetap firman Tuhan hari ini relevan buat kita semuanya. Karena justru di masa tua Anda, hikmat Tuhan akan diberikan lebih kepada Anda. Sehingga ketika Anda berikan nasihat kepada keluarga Anda, kepada anak menantu, kepada cucu Anda, kepada tetangga Anda, kepada siapapun, mereka akan mendengarnya. Jadi hari ini semuanya akan belajar. Amin, saudara. 3 prinsip bagaimana membangun keluarga yang kuat. Yang pertama, keluarga yang kuat adalah keluarga yang saling mengasihi. Mungkin Anda berkata, Pak, yang ini sudah sering saya dengar. Mungkin Anda berkata, yang ini klise, saya sudah tahu. Sudah tahu, tapi apakah Anda sudah praktek? Anda tahu, tapi apakah Anda tahu juga bagaimana melakukannya, bagaimana mempraktekannya? Keluarga yang kuat adalah keluarga yang saling mengasihi. Bukan Alkitab kita di dalam Kolose pasal yang ketiga. Kita membaca ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-14. Kolose 3 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-14. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Kalau ada di sini pasangan, coba lihat pasangannya dan bilang sabar. Sabar. Jangan Anda ngomong kepada diri Anda sendiri, sabar, sabar. Anda ngomong ini kepada pasangan, sabar ya. Maksudnya Anda minta diberi waktu untuk bisa lebih baik. Bukan Anda ngelus dada, sabar, sabar, sabar. Alkitab juga berkata, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Kalau ada kita pasangan luka hati, orang tua dikecewakan anak, anak kecewa dengan orang tuanya, mertua kecewa dengan menantunya, menantu juga mungkin sudah habis akal menghadapi orang tuanya. Hari ini firman Tuhan juga berkata kepada kita semuanya, tidak bisa diubah. Tidak ada penyangkalan karena firman Tuhan ya dan amin.
Firman Tuhan berkata, ampunilah. Hubungan dalam persaudaraan, kadang-kala kita bisa luka hati oleh keluarga kita, saudara kita, oleh ipar kita, oleh keponakan kita, oleh paman kita, tante kita. Hari ini firman Tuhan berkata, ampunilah. Dan tidak dikatakan di sini ampunilah kalau kesalahannya masih bisa ditoleransi. Ampunilah kalau frekuensi kesalahannya masih dalam hitungan 1, 2, 3. Tidak, firman Tuhan tidak tuliskan itu. Artinya mengampuni sampai kapanpun dalam situasi apapun juga. Ayat yang ke-14, dan di atas semuanya itu berarti ada yang lebih kuat lagi, lebih penting lagi, lebih prioritas lagi. Apa? Kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. 2 jadi 1, suami dengan istri itu pasangan satu daging. Anda kalau mau kuat, tidak ada pilihan lain kecuali kita harus diikat. Sebab Alkitab katakan kenakan kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Sering kita mendengar pujian berkata bahwa Tuhan rindu memberkati kita. Bahkan Alkitab menulis di dalam Mazmur, berkat Tuhan itu ibarat embun dari gunung Hermon, dari bukit Hermon sampai ke Sion. Itu kalau dilihat di peta jauh sekali. Berkat yang jauh Tuhan bisa perintahkan. Mazmur pasal 133. Kalau apa? Kita hidup dalam kerukunan, kita hidup dalam persatuan. Anda lihat tangan saya, ini seringkali ilustrasi yang paling gampang dipahami. Ini suami, ini istri. Anda akan menampung banyak berkat kalau Anda dipersatukan seperti ini. Amin. Kalau satu saja, ini mau digerojok berkat sebanyak apapun akan tumpah. Tapi kalau disatukan, ini menampung banyak berkat. Kalau Anda ingin pekerjaanmu diberkati, karirmu dibawa naik oleh Tuhan, suami istri dengar baik-baik, Anda harus dipersatukan. Saya sudah begitu banyak melihat secara langsung dengan mata saya sendiri, ketika suami istri bersatu diberkati, suami istri mulai macam-macam, mulai aneh-aneh. Si suami ketika karirnya naik, usahanya maju, mulai lirik kanan, lirik kiri, mulai selingkuh. Istri mulai tidak percaya lagi, hubungan kacau berantakan. Maka yang awalnya Tuhan bawa naik, itu bisa berantakan. Itu contoh yang saya berulang kali lihat dalam hidup ini. Ketika kita bersatu, kita akan menampung banyak berkat. Apalagi suami, istri, anak-anak support semuanya dukung sama-sama. Berkat kehidupan diperintahkan untuk selama-lamanya bagi kita. Sekarang pertanyaannya bagaimana supaya kita bisa dipersatukan dan disempurnakan. Alkitab menulis kenakanlah kasih sebagai pengikat. Kalau tidak diikat gampang lepas. 2 jadi 1 harus diikat supaya tidak lepas. Dan apa pengikatnya? Firman Tuhan menulis seperti ini. Kasih. Pastikan keluarga menjadi tempat di mana kasihnya berlimpah-limpah. Penerimaannya berlimpah-limpah. Dan di sisi yang sama, jangan pergunakan kasih karunia itu untuk kita sengaja berbuat salah. Kasih harus menjadi pengikat. Dalam kasih kita mengampuni, dalam kasih kita menerima tanpa syarat, dalam kasih ada pengorbanan. Saya bahkan berani berkata, badai apapun bisa datang dalam pernikahanmu, bisa datang di dalam keluargamu, tapi kalau ada kasih di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah rumah tangga kita, Anda bisa bertahan. Beberapa keluarga yang datang kepada kami dan ada masalah, saya berkata seperti ini. Satu keluarga mengalami perubahan besar. Maka saya berkata, suami istri
belajarlah terbuka menceritakan masalahnya apa adanya. Suami istri harus terbuka. Ingat suami, jangan jadi pahlawan yang sok hero, bahwa kita tidak mau ceritakan masalah pekerjaan kita, masalah kantor kita kepada istri kita. Karena kita merasa, sudahlah, ini tanggung jawabku. Saya tidak mau kasih tahu keluarga supaya mereka tidak kepikiran. Hati-hati, kita pernikahan satu daging. Amin. Dulu saya juga mikirnya gitu, saudara. Kalau istri tidak tanya, saya jarang menceritakan masalah yang terjadi di kantor, masalah yang sedang saya pikirkan. Tapi kita semuanya harus sadar, kita bukan pahlawan. Tuhan berikan istri itu sebagai penolong. Amin. Tujuannya memang kita jangan sendiri, Tuhan kasih sebagai penolong. Penolong dengan yang ditolong, kuat mana? Kuat yang mana? Berarti istri atau suami yang lebih kuat? Suami? Suami itu kuatnya secara fisik, saudara. Tapi kalau soal daya tahan, itu lebih betah istri loh. Itu kenapa suami tidak mengandung 9 bulan. Istri yang mengandung 9 bulan. Itu fakta kenapa. Kalau ditinggal oleh suami, istri cenderung relatif bisa bertahan lebih lama. Makanya seringkali ada istilah janda-janda yang perlu diperhatikan. Kok jarang di dalam Alkitab? Perhatikanlah duda-duda. Jarang, saudara. Kenapa? Karena mungkin juga karena duda-dudanya baru setahun ditinggal oleh pasangannya. Ada 2 kemungkinan, meninggal atau nikah lagi. Tidak betah sendirian. Kesimpulannya lebih kuat istri. Jadi kalau istri lebih kuat, ayo kalau ada masalah, cerita kepada istri Anda. Amin pria-pria? Amin. Ini tidak merendahkan harga diri Anda, tidak membuat Anda seolah lemah. Enggak, itu penolong yang Tuhan sediakan buat saudara. Tidak hanya suami dan istri, kumpulkan anak-anak kalau anak Anda sudah cukup dewasa. Misalnya terjadi perubahan besar di dalam keluarga Anda, soal pekerjaan, misalnya contoh Anda kena PHK. Apa yang mesti Anda lakukan? Jangan kita belum mencoba sebagai pahlawan, lalu kemudian kita merasa semuanya berjalan seperti biasa. Jangan. Cerita kepada istri, kumpulkan anak-anak, beritahu keluarga kita sedang menghadapi ini. Tapi kuatkan mereka, tapi kita harus yakin Tuhan menyertai kita. Sehingga ketika Anda ceritakan itu, perubahan akan terjadi. Anak Anda mungkin tidak akan menuntut berlebihan, istri Anda tidak akan boros lagi, dan seterusnya. Amin. Kasih harus jadi pengikat. Bagaimana membangun keluarga yang kuat? Kalau yang pertama, keluarga yang kuat adalah keluarga yang saling mengasihi. Yang kedua, keluarga yang kuat adalah keluarga yang saling menghormati. Ini pesan sederhana, tapi kalau kita tidak melakukan ini, banyak yang luka di dalam pernikahan. Salinglah menghormati, harus respect satu dengan yang lain. Kita respect dengan pasangan kita, itu membuat pasangan juga respect dengan kita. Orang tua hargai anak Anda, dan anak belajarlah punya respect dengan orang tuanya. Itu namanya menghormati. Punya respect kepada anak-anak kita. Menghormati anak-anak kita. Saya bersyukur bahwa beberapa jemaat, dulunya kan teman lama saya. Teman badminton, ya banyak sekali dulunya main badminton bareng, sekarang jadi jemaat. Saya beri contoh respect itu seperti apa. Kalau dulu sebelum jadi jemaat, saudara, kalau di tengah lapangan, ya kalau manggil saya ya terus gitu ya saudara ya, terus gitu ya. Belum lagi kalau saya salah ya bisa dimarahi gitu ya, bisa ditegur seperti itu. Yang namanya di lapangan, sesama teman badminton, hanya teman saudara. Jadi kalau dipanggil terus ya biasa.
namanya temen. Tapi setelah jadi jemaat, puji Tuhan, enggak pernah saya dengar terus, enggak pernah Pak Gem, saudara ya. Jadi di lapangan itu nama Pak Gem itu sekarang terkenal gitu. Kalau dulu ya mungkin galak di tengah lapangan, maksudnya kalau musuhan gitu, babat habis, sekarang kok menurut saya lebih paham ya. Jadi gembalanya sudah capek gitu, jemaat yang mengingatkan, berhenti Pak, berhenti gitu. Ini namanya respect, saudara. Beberapa juga jemaat dulu kan temen touring gitu. Ya dulunya manggil saya ya seperti itu, kue gitu ya. Sekarang Pak Gem gitu. Dulu sering ini ya, kalau bahasa Jermannya itu ngecroi, itu ya biasa namanya juga temen gitu. Tapi sekarang hampir nggak pernah ada, nggak berani mungkin. Respect kan, tapi gantian saya juga respect. Saya kan nggak fair, saudara. Kalau dulu dia ngecroi saya bales ngecroi dia. Namanya teman, akrab. Tapi sekarang dia tahu nggak boleh ngecroi hamba Tuhan yang diurapi. Nggak boleh ngecroi gembalanya. Saya pun kan nggak fair. Dia nggak berani ngecroi saya ngecroi dia terus. Nggak fair juga. Jadi sekarang kami ini ya rada alim kalau gitu. Tapi itu contoh sederhana. Harus respect loh. Harus hormat loh. Kita juga sama. Bukan saya cerita seperti ini gila hormat, minta dihormati berlebih. Tapi taruhlah respect satu dengan yang lain. Suami harus respect dengan istri, istri harus respect dengan suami, menantu dengan mertua, mertua dengan menantu, dan seterusnya. Baca dulu 1 Petrus 3 ayat yang pertama. 1 Petrus 3 ayat pertama sampai ke-7. Saya bacakan buat saudara 1 Petrus 3 ayat yang pertama. Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Suami-suami katakan amin. Yang amin harusnya istri, saudara. Karena ayat ini untuk istri. Tapi ayat ini favoritnya para suami. Setiap kali ada masalah, suami langsung ingat 1 Petrus 3 ayat 1. Tolong catat di handphone Anda. Kalau perlu di screenshot. Kalau terjadi sesuatu tunjukkan. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu. Tapi jangan lupa. Seolah-olah kalau Anda baca ayat 2. Kok untuk suami enggak ada? Ayat 3 kok enggak ada? Ayat yang keempat enggak ada. Bukan Tuhan tidak adil. Sebab di penutup perikop itu di ayat yang ke-7. Yuk kita baca. Dimulai dengan kata demikian juga hai kamu, hai istri-istri. Ayat yang ke-7. Demikian juga kamu, hai apa? Suami-suami. Hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Hormati istrimu, hargai istrimu. Suami hargai istri, istri tunduk kepada suami. Itu yang namanya respect. Saya barusan tulis beberapa hari yang lalu di Renungan Spirit, nanti terbit mungkin edisi Februari 2024, tapi saya kasih bocorannya hari ini kepada Anda dulu. Kira-kira kalau dalam satu kapal, boleh enggak ada 2 kapten? Boleh? Enggak boleh. Satu kapal hanya ada 1 nahkoda atau 1 kapten. Kalau bicara tentang ini kapal atau bahtera rumah tangga, maka saya tanya, nahkoda atau kaptennya, suami atau istri? Tolong jawab yang mantap. Suami atau istri? Suami, pria, itu kapten, itu nahkoda. Memberi arahan,
memberikan perintah kalau terjadi sesuatu harus seperti apa. Suamilah yang harus mengambil keputusan, harus seperti ini atau harus seperti itu. Tapi pertanyaan saya, kalau kaptennya tidur, istri harus ngapain? Sementara Anda tahu bahtera rumah tangga Anda di depan ada badai besar, tapi suamimu tidur, tidak mau bangun, cuek, merasa itu tidak penting, tidak mau pegang kemudi. Istri-istri, apa yang Anda lakukan? Kita kudeta para suami. Yang mau kudeta suaminya katakan amin. Adakah? Loh Pak, kalau saya tidak ambil kemudi ini di depan badai Pak, suamiku tidur, tidak mau ngambil keputusan, tidak mau mikir, tidak mau lakukan apa-apa. Depan badai Pak, daripada kami satu keluarga tamat, mendingan saya yang rebut kemudinya. Saya yang jadi kapten, kalau suami tidak bisa jadi kapten. Setuju? Setuju? Ada yang manggut-manggut, kelihatannya ide yang lumayan ini. Bukankah dikatakan di antara pilihan yang buruk, pilihlah yang buruk itu yang mending lebih baik dikit gitu. Kelihatannya benar ini. Siapa mau mengkudeta suaminya, nanti kita bikin kelas sendiri. Cara mengkudeta suami. Mau kudeta suami? Ya ngantuk Pak, tiduran, gak peduli. Mau dihantam badai kayak apapun, tutup mata. Oling ini kapal, nanti anak-anak kacau berantakan. Saya bicara soal firman dulu. Kalau Anda tanya saya, boleh gak? Jawabannya 100% tidak boleh. Apapun alasannya. Firman Tuhan tidak pernah menulis boleh kalau, boleh asal, enggak pernah. Berarti istri, Anda tidak boleh rebut kemudi dari suamimu. Anda tidak boleh jadi kapten sementara suamimu masih ada. Kecuali suaminya sudah meninggal, suaminya sudah tidak ada. Kecuali suaminya sudah mangkir, pergi entah kemana, tidak ada kapal, tidak ada kabar mau pulang. Anda baru boleh. Tapi selama suamimu masih ada, Anda gak boleh itu. Jika demikian, apa yang mesti kita harus lakukan? Istri, yang mesti Anda lakukan bukan merebut kemudimu itu, tapi bangunkan suamimu itu. Sampai kapan Pak? Sampai benar-benar bangun. Kalau perlu Anda bangunkan, masih teler-teler, Anda tetap tarik, paksa dia untuk pegang kemudinya. Itu yang Anda lakukan. Itu sebabnya Anda harus doakan suamimu. Anda harus jadi penolong, bukan perongrong. Anda harus kuatkan suamimu. Anda harus berikan semangat kepada suamimu. Katakan kamu bisa, kamu itu mampu. Aku berada di belakangmu untuk support kamu. Mesti seperti itu. Dan suami-suami dengar ya, Anda yang punya tanggung jawab loh. Menentukan kapal ini mau dibawa kemana. Keluarga ini mau dibawa kemana. Anda yang harus berani memutuskan. Kenapa banyak istri dominan? Kenapa banyak istri yang mengambil keputusan? Karena yang laki, si suaminya, terlalu lambat untuk mengambil keputusan. Mau gini takut, mau gitu takut. Nanti kalau disalahkan gimana, nanti resikonya gimana. Anda tidak ngambil keputusan. Makanya istri yang kadang kala mungkin sudah tidak tahan, tidak sabar, dia ambil kemudi itu. Padahal itu salah. Dan kalau tetap dipaksakan, keluarga menjadi kacau dan berantakan. Kasihan istrimu. Istri itu tugasnya sudah berat. Tahu enggak, istri kita menurut sebuah penelitian itu sudah merangkap puluhan profesi. Pertama, jadi tukang masak. Betul enggak? Istri-istri, apakah Anda tukang masak?
Anda chef, katakan ya. Anda perawat, katakan ya. Anda dokter, iya juga kan. Anak sakit, yang pertama kali tanggap pria atau wanita, suami atau istri? Suami, enggak apa-apa, nanti kan baik sendiri. Yang ketika anak sakit dan masih tetap tidur, yang suami atau istri? Yang menjaga, yang rawat, suami atau istri? Istri itu sudah koki, sudah dokter, sudah perawat, sudah guru. Betul? Siapa yang ngajari anaknya ketika anaknya mau ujian? Adakah suami? Wow, Anda pasti dapat penghargaan. Suami terbaik tahun ini. Saya pun kalah, saudara. Saya kalau ngajari, dua-duanya emosi. Anak nangis, saya marah. Hasilnya jelek. Berarti istri merangkap guru, istri merangkap guru les. Istri merangkap apa lagi? Sebutkan istri, mumpung ini momen ada waktu buat Anda. Mumpung saya pro dengan Anda. Apalagi sebutkan? Sopir, betul enggak? Hah? Betul. Nah, kalau ini saya lihat terus ini gitu ya. Istri merangkap jadi sopir, nganter sana, nganter sini. Kadang-kala istri nggak cuma jadi sopir, jadi kernet. Tahu? Si suami si setir, tapi kalau istri tidur suaminya marah. Enggak? Ayo temeni, gitu kan? Sudah sopir iya, kernet iya, apalagi sebutkan? Merangkap banyak, tugasnya banyak. Yang pria tugasnya apa sih? Betulin genteng? Enggak, telepon tukang tuh. Kadang-kadang telepon tukang pun lama, lupa. Yang telepon siapa? Istri. Yang manajer istri, menteri keuangan istri, yang korupsi suami. Ini sudah disuruh ngurus, suruh ngatur semuanya, tapi yang diberi sedikit, semuanya dikorupsi untuk si suami. Berat loh istri. Suami, tahu enggak, istrimu itu udah capek ngurus semua. Kalau masih harus megang kemudi, habis capek. Ayo suami, bangun, bangkit, pegang kemudi, tentukan kapal Anda mau dibawa kemana. Berani ngambil keputusan. Dan istri dengar ya, kasih kesempatan suamimu ngambil keputusan. Jangan dikit-dikit dipersoalkan dulu. Nah, itu yang membuat suami tidak berani ngambil keputusan. Karena mau tanda tangan dulu, saudara ya. Nanti siapa yang tanda tangan? Kasih kesempatan, dukung. Saya bersyukur istri saya tidak pernah memutuskan sesuatu. Kecuali masa apa biarlah dia yang memutuskan. Tapi kalau keputusan penting, saya hendak mengambil keputusan-keputusan yang cukup besar. Baik di dalam pekerjaan, baik di dalam pelayanan. Istri selalu support apapun yang diputuskan. Dia percaya bahwa suaminya sudah pikirkan yang terbaik, suaminya sudah menimbang-nimbang, suaminya sudah berdoa minta hikmat Tuhan. Dan ketika keputusan ya diambil, istri saya puji Tuhan selalu support. Apakah keputusan saya selalu benar? Jawabannya tentu saja tidak. Ada beberapa keputusan yang sangat keliru, tapi istri saya tidak pernah mengungkitnya. Bersyukur karena istri saya selalu berkata, kalau pas gagal, ya kita kan tidak tahu kalau terjadinya seperti ini. Puji Tuhan, itu membuat kami suami-suami berani memutuskan. Jadi maaf, seperkasa apapun Anda, wahai Wonder Woman di tempat ini, kasih kesempatan suami Anda yang memutuskan. Amin. Dan suami, belajarlah ambil tanggung jawab, belajarlah respect. Orang tua jangan otoriter dengan anak, supaya anak respect dengan Anda. Orang tua jadilah teladan buat anak,
supaya anak bisa menghormati Anda. Bagaimana mungkin anak menghormati kita orang tua, tidak mau kerja dengan baik, malas-malasan, bikin masalah, bikin keluarga mungkin mengalami badai demi badai. Lalu kemudian kita berharap anak respect dengan kita, ya sulit. Kalau itu terjadi hari ini berubah, hari ini bertobat. Ambil tanggung jawab kita. Orang tua melakukan apa? Anak melakukan apa? Amin, saudara. Kalau tiap bagian melakukannya masing-masing, maka keluarga yang kuat akan terbangun. Yang ketiga, yang terakhir, saya akan selesai. Keluarga yang kuat adalah keluarga yang saling berkomunikasi. Ini pilar penting untuk membangun keluarga yang kuat. Selain yang pertama harus saling mengasihi, yang kedua harus saling menghormati, maka yang ketiga harus saling berkomunikasi. Saya pernah bahas tahun lalu kalau tidak salah, tapi izinkan saya mengulas sedikit saudara karena keterbatasan waktu. Komunikasi itu wajib, komunikasi itu harus, apapun bentuknya. Tidak boleh ada halangan, komunikasi harus. Kalau Anda pelajari di dalam Alkitab beberapa contoh, misalnya pembangunan Menara Babel yang kemudian akhirnya runtuh berantakan karena komunikasinya dikacaukan oleh Tuhan. Lalu kemudian kalau Anda lihat para rasul ketika dia membangun jemaat, bagaimana jemaatnya menjadi jemaat yang kuat. Padahal rasulnya ada di penjara, seperti Rasul Paulus berada di penjara, seperti Rasul Yohanes ada di tempat yang cukup jauh. Tapi Alkitab menulis seperti ini, khususnya Yohanes. Yohanes itu rasul yang romantis menurut saya. Karena kebetulan saya sedang buat rekaman video, saya sudah masuk di Yohanes ya. Puji Tuhan, nanti mungkin beberapa bulan lagi video Bible Everyday akhirnya selesai. Sebentar lagi masuk ke Wahyu, tamat sudah kita menyelesaikan pembacaan seluruh Alkitab. Dan ketika sampai di surat Yohanes, saya berpikir ini rasul romantis sekali. Tapi komitmennya kuat, dia menulis seperti ini. Sebetulnya aku bisa saja menulis dengan tinta dan surat untuk kamu. Tetapi aku berharap aku menjumpai kamu secara langsung, berhadapan muka dengan muka. Wow saudara, sebetulnya berkomunikasi jarak jauh bisa. Tetapi Yohanes berkata, kalau bisa aku akan berhadapan muka dengan kamu, berbicara langsung dengan kamu. Kenapa? Komunikasi. Itu sebabnya di zaman sekarang pun saya masih yakin kok, gereja online tidak akan pernah bisa menggantikan gereja onsite seperti sekarang. Kecuali ada kendala tertentu. Misalnya ada beberapa jemaat saudara, beberapa minggu yang lalu saya kunjungi jemaat, sudah tua, memang secara fisik tidak memungkinkan untuk hadir. Gak apa-apa, itu pilihan. Tetapi selagi kita masih kuat, selagi kita masih healing ke sana kemari, datang secara onsite. Karena kita harus bertemu muka dengan muka, supaya komunikasinya terbangun dengan baik dan bagus. Komunikasi itu penting. Tidak boleh diam. Ingat 3 dosa komunikasi. Masih ingatkah khotbah saya tahun lalu? Kemungkinan Anda tidak ingat. Karena saya aja untuk menyampaikan harus bongkar file saya tahun yang lalu. Ada 3 dosa komunikasi. Yang pertama, seperti manusia pertama jatuh dalam dosa. Yang pertama memilih untuk diam. Biasanya Adam bercakap-cakap dengan Tuhan. Kali ini Adam bersembunyi sampai Tuhan mencari. Berarti kesimpulannya komunikasi yang salah, dosa dalam komunikasi yang pertama adalah memilih untuk diam daripada berkomunikasi. Diam mungkin kan sudah tidak tahan. Kalau saya bicara selalu ribut Pak, saya bicara selalu bertengkar. Jadi lebih baik saya diam. Padahal dengan kita diam, itu potensi kesalahpahaman lebih sering terjadi dan ujung-ujungnya nanti menjadi hambar, ujung-ujungnya menjadi dingin. Dosa komunikasi yang kedua, malu kalau terbuka sehingga berusaha menutup-nutupi. Manusia pertama ketika jatuh dalam dosa malu, padahal sebelumnya tidak pernah malu, tapi sekarang malu, ditutup-tutupi.
Komunikasi, hati-hati kalau saling menutup-nutupi, tidak berani cerita apa adanya. Hati-hati. Itu tanda ada yang salah dengan komunikasi kita. Kalau diceritakan baik-baiknya aja, yang buruknya disimpan, ada yang salah dengan komunikasi Anda. Saya bukankah seringkali kasih contoh sederhana, kalau di hadapan teman ada satu barang, kita ceritakan mahal gitu. Itu berapa harganya? Kita ngomong 20 juta, bangga. Tapi kalau ditanya istri, kita ngomong berapa? 5 juta. Diskon 30%, cicilan 12 kali gitu kan. Nggak berani terbuka, ditutup-tutupi. Berarti ada yang salah loh, ada masalah loh. Dosa komunikasi yang ketiga, seperti Adam dan Hawa. Ketika jatuh dalam dosa, apa yang terjadi? Adam salahkan Hawa, Hawa salahkan ular. Berarti komunikasi yang salah adalah ketika satu sama lain mulai saling menyalahkan satu sama lain. Bangun komunikasi yang sehat, beranilah terbuka, beranilah bicara. Merasa nyamanlah Anda untuk berkomunikasi. Bangun komunikasi lebih intens. Pahami, mengertilah bahasa pasangan Anda. Mengertilah bahasa pasangan Anda, anak-anak Anda, keluarga Anda. Saya yakin keluarga kita menjadi keluarga yang kuat. Amin saudara. Ada 3 hal, Anda nanti di share group Anda bisa sharingkan ini. Yang pertama, keluarga yang kuat, keluarga yang saling mengasihi. Garis bawahi kata saling, berarti semuanya harus melakukan. Saling mengasihi, saling menghormati, dan saling berkomunikasi. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama.